Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sadaga dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan melalui video animasi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan Pasal 37. Menurut Muhammad Nu'man Somantri, pada tahun 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, PPKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka, serta sosiologis PPKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Serta politis, PPKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan secara negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa.
negara dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Pengertian konstitusi ini menjelaskan terkait pada yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Konstitusi juga memiliki fungsi bagi keberadaan suatu negara antara lain. Yang pertama, fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada orang negara. Yang keenam, fungsi simbolik atau pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonomi. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dalam kehidupan bernegara, warga negara memiliki 4 peranan yang meliputi peranan yang pasif, aktif, dan negatif, serta positif. Yang pertama, peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara
berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada saat itu konstitusi yang berlaku adalah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya kabinet menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar bagi negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan yang partai. Yang bagian tiga, di dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Yang keempat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah seperti Permesta, APRA, RMS, dan lain-lain. Yang kelima, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah saat itu. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mewujudkan tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan
batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR dan tercantum dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, wujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengakuan akan supremasi hukum atau kedaulatan hukum. Pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hak asasi manusia dijamin. Kebebasan pers dan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuhkan hal-hal positif sebagai berikut. Tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi, mempercepat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat, tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi. Warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya, tumbuhannya sikap saling menghargai hak-hak masing-masing warga masyarakat, menekan terjadinya sikap dan perubahan negatif. Negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep Rechtsstaat atau rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-9 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi merupakan suatu kesatuan. Peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi merupakan satu kesatuan sistem sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum material. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia sebab salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penekanan hak asasi pada warganya. Geopolitik Indonesia. Apa yang disebut dengan wawasan Nusantara? Jika dilihat secara konseptual, wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, wawasan nasional ini berarti keseluruhan wilayah Indonesia ini tidak hanya terdiri dari daratan dan lautan saja, namun juga udara di atasnya. Semua itu dipandang sebagai ruang hidup yang utuh atas satu.
Wawasan Nusantara ini dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Konsepsi wawasan Nusantara dihasilkan dari pandangan masyarakat Indonesia pada konstelasi lingkungan di tempat tinggalnya. Bisa disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah penerapan dari teori geopolitik bangsa lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.